on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas rumus jumlah dan selisih dua sudut bagian sin, ya, pembuktian rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kita langsung saja masuk ke rumus sin alfa plus minus beta. Untuk yang pertama, sin alfa plus beta. Kita cari dari, perhatikan rumus perbandingan trigonometri dua sudut komplement berikut. Cos dalam kurung 90 derajat min alfa yaitu sama dengan sin alfa, dan sin dalam kurung 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Nah, dari sini kita akan peroleh atau kita dapat peroleh sin dalam kurung alfa plus beta sama dengan ini kan sin alfa, ya, maka hasilnya itu sama dengan cos dalam kurung 90 derajat min dalam kurung alfa plus beta. Nah, bentuk yang atas kita ubah menjadi cos dalam kurung 90 derajat min alfa dikurang beta, ya, ini negatif, kalau positif jadi negatif. Nah, ini kita tahu bahwa rumus selisih untuk cos yaitu cos atau koko sisi terbalik, ya, yang tadi cos 90 derajat min alfa dikali cos beta ditambah, ya, sin 90 derajat min alfa dikali sin beta. Nah, kita balikan lagi ke dalam fungsi yang ini, komplement yang atas, bahwa cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Maka kita tulis di sini sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk rumus sin alfa min betanya, rumus sin alfa dikurang beta dapat diperoleh dari rumus sin alfa ditambah beta dengan cara mengubah beta menjadi min beta. Maka kita peroleh sin dalam kurung alfa dikurang beta sama dengan sin alfa ditambah negatif beta. Maka di sini sin alfa cos dalam kurung negatif beta ditambah cos alfa sin dalam kurung negatif beta. Kita tahu bahwa cos negatif itu hasilnya pasti positif, ya. Maka di sini kita tuliskan sin alfa cos beta yang ini dari sini dikurang, karena ini negatif kali positif, ya, dikurang cos alfa sin beta. Jadi rumus sin dalam kurung alfa dikurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, singkatannya sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, singkatannya kita bisa tulis sin can CS tetap. Nah, ini sin, cos, ini cos, sin, ya, tandanya tetap, jadi sin can CS tetap. Untuk yang cos tadi koko sisi terbalik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Jabarkan ekspresi trigonometri berikut. Yang pertama ada sin 3x ditambah 2y. Nah, kita tahu bahwa sin jumlah yaitu sin cos yang tadi sin can CS tetap, ya. Maka kita tuliskan sin 3x ditambah 2y sama dengan sin 3x cos 2y ditambah cos 3x sin 2y. Maka hasilnya seperti itu, ya, tetap. Nah, sekarang ada yang nomor 2, sin dalam kurung A dikurang 60 derajat. Kita jabarkan lagi menjadi sin dalam kurung
A-60 derajat itu sama dengan sin A cos 60 derajat dikurang cos A sin 60 derajat. Nah, kita tahu kalau misalkan ada yang sudut istimewa, di sini bisa langsung kita hitung saja. Sin A dikali cos 60 itu sama dengan setengah dikurang cos A dikali sin 60 itu setengah akar 3. Maka di sini hasilnya sin dalam kurung A min 60 derajat itu sama dengan setengah dalam kurung sin A dikurang akar 3 cos A. Jadi setengahnya kita kedepankan. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu contoh yang kedua, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator untuk sin 75 derajat. Nah, di sini sin 75 harus kita ubah dulu ke dalam bentuk sin jumlah atau sin selisih. Nah, di sini untuk menentukannya kita ambil sudut-sudut istimewa. Kita jawab, sin 75 itu sama dengan sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Maka di sini kita tuliskan sin 30 derajat dikali cos 45 ditambah cos 30 derajat dikali sin 45. Nah, masing-masing nilai trigonometrinya kita cari. Sin 30 setengah, cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, dan sin 45. Maka hasilnya kita dapat 2 ditambah 1/4 akar 6 atau 1/4 dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya, contoh 3, hitunglah tanpa menggunakan kalkulator juga. Di sini ada sin 20 derajat dikali cos 25 derajat ditambah sin 25 derajat dikali cos 20 derajat. Kita tahu bahwa ini bukan sudut istimewa. Karena cara menentukan tanpa menggunakan kalkulator, nah di sini harus kita amati dulu bentuknya ya. Kalau misalkan kita sudah menemukan bentuk yang seperti ini, sin 20 derajat cos ya, cincang, ini cincang CS. Nah, ini sebenarnya, nah ini ya, sin 20 derajat cos 25 derajat ditambah sin. Nah, kan harusnya ini sin cos sin ya, tapi ini sama saja ya, penulisannya mau di depan mau di belakang juga sama saja. Kita bisa menuliskan seperti ini, sin 20 derajat dikali cos 25 ditambah cos 20 derajat dikali sin 25 itu sama dengan sin 20 derajat ditambah sin 25 derajat. Maka di sini sama dengan sin 45, yaitu sama dengan setengah akar 2. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu contoh 4. Untuk sudut lansip alfa dan beta diketahui sin alfa sama dengan 5/13 dan cos beta sama dengan 4/5. Maka di sini yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari A sama dengan sin alfa plus beta, B sama dengan sin alfa min beta. Nah, di sini kita tulis dulu sin alfa sama dengan 5/13. Karena di dalam sin dalam kurung alfa plus beta itu ada nilai cos beta dan cos alfa sin beta, ya di sini maka kita harus mencari dulu nilai sin beta dan cos alfa. Nah, dimulai dari sin alfa sama dengan 5/13. Nah, di sini kita gunakan segitiga siku-siku untuk menentukan sisi trigonometri yang lain. Ini sudut alfa, depan sudutnya 5, sisi miringnya 13, maka samping sudutnya itu akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 12. Maka kita tuliskan cos alfa sama dengan 12/13 ya. Cos alfa itu samping per miring. Nah, kemudian untuk cos beta sama dengan 4/5, kita pun sama menggambarkan dulu segitiga siku-siku. Di sini dengan sudutnya itu beta. Ya, kita ketahui bahwa cos itu samping per miring, maka kita tuliskan di sini 4, kemudian yang ini 5. Maka untuk mencari sisi yang lain kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 3 ya, ini diakarkan. Maka nilai sin beta yaitu kita dapat
3/5. Nah, dari keempat yang kita ketahui ini, kita bisa langsung menentukan sin alfa ditambah beta. Sin alfa ditambah beta yaitu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka langsung kita substitusikan saja hasil yang sudah kita ketahui tadi, kemudian kita tuliskan sama dengan 5/13 dikali cos betanya itu 4/5 ditambah 12/13 untuk cos alfa dikali 3/5 sin beta. Maka hasilnya di sini 20/65 ditambah 36/65 yaitu kita dapat sin dalam kurung alfa plus beta sama dengan 56/65. Nah, kemudian untuk sin alfa kurang betanya sama ya, cuma beda tanda saja. Nah, maka di sini hasilnya negatif. Ya, sin dalam kurung alfa tambah beta. Ini kurang ya. Ini kurang sama dengan negatif 16/65. Sekarang kita masuk ke contoh yang kelima. Tentukan sin dalam kurung alfa plus beta dan sin alfa min beta apabila di sini ada sin alfa sama dengan 5/13 dan cos beta sama dengan min 3/5 dengan alfa sama dengan sudut lancip dan beta sama dengan sudut tumpul. Ada negatifnya ya. Nah, di sini langkahnya sama seperti yang tadi, kita cari sisi yang lain. Ya, maka kita dapat di sini cos alfanya itu sama dengan 12/13. Karena A lancip ya, maka ini positif untuk cos. Ya, karena lancip itu berarti berada di kuadran 1. Nah, kemudian cos beta sama dengan min 3/5. Kita cari dulu sisi yang lainnya. Nah, ini sama dengan 4 ya. Nah, sin beta sama dengan 4/5. Kemudian, nah di sini apa gunanya sin negatif? Ya, untuk menentukan apakah hasilnya sin betanya itu negatif atau positif, karena di sini betanya itu tumpul. Beta tumpul berarti berada di kuadran 2 sudut ini, makanya nilai cos itu bernilai negatif karena di kuadran 2 cos itu negatif. Tapi untuk sin di sini karena di kuadran 2 sin itu bernilai positif, maka di sini hasilnya tetap positif ya, seperti itu. Yang ini kalau cos negatif, maka kita tuliskan sama seperti yang tadi, sin alfa plus beta sama dengan, nah seperti ini, cos betanya itu negatif, maka hasilnya di sini negatif 15/65 ditambah 48/65. Maka di sini hasilnya 33/65 untuk sin alfa dikurang betanya sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Tandanya negatif. Yang ini ya, yang ini. Kemudian yang ini, maka di sini hasilnya sama dengan negatif 63 karena ini negatif 15/65 dikurang 48/65 sama dengan 63/65. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu contoh yang ke-6. Tentukan sin alfa plus beta dan sin alfa min beta apabila, nah yang sekarang sin alfanya 4/5 dan cos betanya sama dengan 7/25 dengan alfa tumpul, beta lancip. Ya, karena alfa tumpulnya, maka di sini kita tuliskan sin alfa sama dengan 45. Ingat, kalau tumpul berarti ini berada di kuadran 2 ya. Nah, kita tuliskan dulu, cari sisi yang lainnya. Maka di sini kita dapat 3. Maka cos alfanya itu kita dapat, ini kan samping per miring ya, samping 3/5, tapi di sini tandanya negatif karena alfanya tumpul, artinya di kuadran 2 nilai cos itu negatif, maka kita tuliskan saja di sini atau tambahkan negatif. Tumpul. Nah, untuk cos beta sama dengan 7/25, kita tuliskan di sini 7, ini 25, maka sisi yang satunya 24. Kita dapat sin alfa
sin betanya itu sama dengan 24/25. Ini lancip ya, berarti berada di kuadran 1, sin tetap bernilai positif. Nah, sama seperti yang tadi kita tuliskan, tetap ya, 4/5 dikali 7/25 cos betanya, ditambah negatif 3/5 cos alfanya, dikali 24/25. Maka di sini hasilnya 28/125 dikurang 72/125, hasilnya negatif 44/125. Untuk sin alfa dikurang betanya pun sama, hanya di sini tandanya berbeda ya, negatif. Untuk angka-angkanya pasti sama. Nah, di sini hasilnya jumlah, karena ini negatif ketemu negatif, jadi positif, dijumlahkan hasilnya 100/25 atau 4/5. Nah, sekian dan terima kasih. Ini contoh yang ke-6 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat